Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Oke. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam yang sangat patut kita syukuri. Yang mana kedua nikmat ini adalah nikmat yang paling agung yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kita senantiasa diberikan keimanan dan ketakwaan, ditetapkan dalam iman yang benar sampai nafas terakhir kita dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Semoga dengan bersalawat kepada Rasulullah dan para sahabatnya, acara kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, dan kita semakin semangat dalam belajar ilmu agama dan menyebarkannya dan mengamalkannya. Amin. Baik, alhamdulillah kali ini kita lengkap ya. Ada Ustazah Husna sudah siap untuk kajian yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Husna. Sebelumnya, seperti biasa kita bacakan Al-Fatihah kepada Rasulullah, kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada orang tua kita yang muslim tentunya ya. Ala hadhihi dan untuk niat semua niat baik kita, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma awsil thawaba ma tuqabbala min a'malina as-salihah liman dzakarnahu wa liman hadara fi hadzal majlis. Amin. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Husna untuk mengisi yang bab 9. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran ya Ustazah. Barakallahu fiik. Nah, insyaallah kita akan membahas bab 9 yang pertama, Allah mawjudun bila makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dzakir nafsi iyyakum ikhlas niyyah lillahi ta'ala. Jadi kita kali ini adalah yaitu Allah mawjudun bila makan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Jadi tema kita kali ini adalah tema yang sangat luar biasa, yaitu Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Atau boleh kita baca Allahu mawjudun bila makanin. Allahu la yushbihu syai'a. Allahu la yushbihu syai'a. Allahu la yushbihu syai'an. Bisa? Allahu la yahtaju ila syai'. Allahu la yahtaju ila syai'. Allahu khalaqas samawati fala yaskunus sama'. Allahu khalaqas samawati fala yaskunus sama'. Allahu khalaqal arda fala yaskunul ard. Allahu khalaqal arda fala yaskunul ard. Allahu la yahtaju ilal makan. Allahu la yahtaju ilal makan. Allahu mawjudun bila makan. Insyaallah kita akan bahas tentang temanya Allah ada tanpa tempat. Nah, Allah Subhanahu wa taala ada. Adanya Allah tidak ada keraguan akan adanya. Nah, dari akalnya bahwasanya adanya Allah yaitu adanya alam ini sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kita. Setiap bangunan pasti ada yang membangun. Setiap tulisan pasti ada yang menulis. Setiap pukulan pasti ada yang memukul. Setiap suara pasti ada yang bersuara. Nah, lalu dengan alam ini tercipta yaitu dengan ciptaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala ada dengan dalilnya adanya alam ini. Allah Subhanahu wa taala adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa bertempat, tanpa berarah, tanpa menempati, tanpa mengambil bagian dari satu tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di satu tempat. Allah ada tanpa tempat. Nah, dan akalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat, yaitu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan segala sesuatu selainnya adalah ciptaannya. Nah, tempat ini adalah makhluk. Nah, apa itu tempat? Tempat itu adalah ruang kosong yang diisi oleh satu benda. Allah Subhanahu wa taala bukanlah benda. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan benda, yang telah menciptakan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Sebelum Allah menciptakan tempat, Allah ada dan tidak berada di satu tempat. Nah, setelah Allah menciptakan tempat, Allah seperti sedia kala ada tanpa tempat. Nah, kalau misalnya dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak bertempat, lalu setelah menciptakan tempat, Allah berada di satu tempat. Allah memiliki tempat. Nah, berarti terjadinya baharu, dan baharu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena telah tetap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah baharu. Allah Subhanahu wa taala azali, abadi, dan tidak akan pernah berubah, dan tidak akan pernah punah, dan tidak pernah baharu. Yang namanya baharu itu adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Nah, dalil ayat yang paling jelas yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada tempat, maha suci dari memiliki keserupaan dengan makhluknya, yaitu ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling jelas yang menjelaskan secara total, secara keseluruhan. Maaf.
Jadi ya maaf sedikit gangguan. Ya. Nah, Bismillah, kembali lagi ke tema tadi, bahwasanya ayat yang paling jelas menjelaskan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari memiliki keserupaan dengan makhluknya, yaitu ayat surah Asy-Syura ayat 11, yaitu laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya, baik satu segi maupun semua segi. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya dan tidak ada sesuatu pun selainnya yang menyerupainya. Allah ada tanpa tempat. Nah, dari ulama as-salaf mengatakan, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, beliau termasuk ulama as-salaf. Jadi ulama as-salaf, salaf itu ialah orang yang hidup pada awal abad 3 pertama. Tiga abad pertama. Nah, jadi beliau ini termasuk orang yang dipuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Ta'ala ya'nillah anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihadu sittu kasairil mubtada'at. Maksud Allah Subhanahu wa taala dari pada memiliki batasan ukuran, memiliki anggota badan kecil maupun besar. Maksud Allah Subhanahu wa taala dari meliputi arah 6 arah, yaitu depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Allah Subhanahu wa taala tidak diikuti oleh masa. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di satu tempat. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Allahu la yusybihu syai'a. Allah tidak menyerupai sesuatu pun. Nah, kita jelaskan tadi tempat adalah makhluk. Nah, jika seandainya dikatakan Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat, nah berarti mengatakan Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya. Bagaimana? Karena kita manusia memiliki tempat. Kita adalah benda. Binatang juga bertempat, hewan-hewan juga bertempat, tumbuh-tumbuhan juga bertempat. Nah, jika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat, berarti telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan monyet, dengan yang lainnya. Nah, dan ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ayat yang tadi yang saya sebutkan, yang kita jelaskan tadi, bahwasanya ayat tersebut ayat yang paling jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila syai'. Nah, kita bahas selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu Allah tidak membutuhkan sesuatu pun. Nah, Allah Subhanahu wa taala adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak berada atas arasy, tidak di bumi, tidak di Ka'bah, tidak di langit, tidak menempati hati-hati para wali, tidak. Nah, kenapa demikian? Nah, kalau seandainya kita katakan Allah berada satu tempat, sebagaimana dikatakan oleh orang Wahabiyah Allah berada di arasy, salah ini keyakinannya. Kenapa? Karena demikian mengatakan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan tempat. Dan jelas Allah tidak membutuhkan sesuatu pun. Dan ini dijelaskan oleh dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu pun daripada makhluknya. Nah, dan inilah juga termasuk dari pembahasan sifat wajib bagi Allah yang al-qiyam bin nafs. Jadi bisa dipahami ya dari 3 paragraf di atas. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah menciptakan langit, maka Allah tidak tinggal di langit. Nah, Allah Subhanahu wa taala
pencipta segala sesuatu. Dan tidak ada pencipta selainnya. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan para malaikat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan seisinya. Allah menciptakan planet-planet yang ada di langit, Allah menciptakan para malaikat yang menempati langit, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit adalah tempatnya para malaikat. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal di langit, yang tinggal di langit adalah para malaikat. Nah, kita ketika berdoa mengangkat tangan ke atas langit bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berada di langit, tidak. Akan tetapi karena langit adalah tempat turunnya rahmat, maaf terjadi kesalahan. Mohon maaf sekali. Kita lanjut. Tadi pembahasan tentang bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Kita lanjutkan. Mungkin tadi HP saya begini. Ketika panas mati sendiri, kemudian nyala. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan langit, maka Allah tidak tinggal di langit. Nah, jadi ketika kita mengangkat tangan, berdoa, mengarahkan tangan kita ke langit, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tinggal di langit, bukan. Nah, ini bukan sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit, bukan. Karena langit adalah tempat turunnya rahmat, ya kan? Kemudian langit tempat kemudian langit adalah tempat kiblatnya kita berdoa. Dan langit adalah tempat para malaikat, yang mana para malaikat tidak pernah bermaksiat sedikit pun, sekalipun. Semua yang Allah perintahkan mereka laksanakan. Mereka tidak pernah sama sekali bermaksiat kepada Allah. Nah, oleh karena itu bukanlah sebagai dalil bahwasanya ketika kita mengangkat tangan ke arah langit, Allah berada di langit. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada bertempat tinggal di langit. Nah, dalam satu hadis dijelaskan bahwasanya langit tidak ada ruang kosong sedikit pun 4 jengkal, bahkan 4 jari. Nah, kecuali di sana ada malaikat yang mana di antara mereka sholat, ada yang ruku, ada yang sujud. Kemudian kita lanjutkan, yaitu bahwasanya Allah menciptakan bumi, maka Allah tinggal di bumi. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan segala isinya. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal di bumi. Nah, jelaskan tadi di atas, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sesuatu pun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun. Yang bertempat tinggal berarti butuh kepada apa? Kebutuh pada selainnya. Nah, jika
butuh kepada selainnya berarti menafikan akan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat mustahil karena butuh kepada selainnya menandakan bahwasanya sesuatu itu lemah. Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada demikian. Ya. Hanya sesuatu dibutuhkan kepada selainnya berarti sesuatu itu lemah. Nah, maka jika sesuatu itu lemah, maka tidak layak dijadikan Tuhan. Maha suci Allah kepada bertempat tinggal, menyerupai, membutuhkan kepada sesuatu selainnya. Allah tidak membutuhkan tempat. Nah, jelas tadi ya, Allah tidak membutuhkan sesuatu pun. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh masa. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di satu tempat, tidak berada di langit, tidak berada di bumi, tidak berada di Ka'bah dan yang lainnya. Allah, kesimpulannya bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dan tidak ada sesuatu pun selainnya menyerupai. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa. Jika belajarkan kepada anak-anak kita, anak didik kita, jika terbesit atau terlihat sesuatu pun begini tentang Allah, maka katakan Allah bukanlah demikian. Al-Imam Dunnun Al-Mishri mengatakan, mahma tasawwarta bibalika fallahu la yashbihu dzalika. Dalam riwayat lain mengatakan, fallahu ikhilafi dzalika. Untuk segala ilmu tentang Allah adalah seperti itu. Nah, insyaallah mungkin ada selanjutnya lagi ya. Selanjutnya yaitu perkataan Imam Ali. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana Allahu wala makan wa huwa al-ana ala ma alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kana Allahu wala makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Allah Subhanahu wa taala ada pada azal, Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun selainnya, dan tidak ada dan Allah Subhanahu wa taala tidak berada di satu tempat. Bahwa al-ana ala ma alaihi kan, Allah Subhanahu wa taala ada seperti sedia kala, ada tanpa tempat setelah Allah menciptakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat. Begitu juga setelah Allah menciptakan tempat, Allah ada tanpa tempat. Allah maujudun bila makan. Nah, mungkin insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Bab selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Hilda. Ustazah, kami persilakan. Baik. Baik, terima kasih Ustazah Husna, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Bismillah, alhamdulillah kita sudah mendengar 10 menit penjelasan tentang Allahu mawjudun bila makan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan bab yang ke-10. Masih semangat ya semuanya? Oke. Sekarang pembahasannya suratul Ikhlas. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Shadaqallahul azim.
Sebelum kita masuk ke penjelasan, suara saya jelas ya? Jelas Ustazah, jelas. Oke, baik. Nah, jadi dari bab pertama sampai ini ya, sebelum beberapa bab lagi, ini merupakan aqidah. Nah, yang mana akan diberikan penanaman aqidah kepada anak didik dari hal yang sedikit demi sedikit gitu ya. Sedikit demi sedikit diberikan penanaman masalah aqidah sampai tertancap dalam jiwa anak bahwasanya Allah ada, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah ada tanpa tempat dan tidak bisa dibayangkan. Itu kesimpulan yang utamanya. Nah, dimasukkannya surah Al-Ikhlas dalam bab aqidah dalam kitab Ats-Tsaqafah Al-Islamiyah ini bukan tanpa alasan. Itu adalah dikarenakan surah ini adalah surah yang syarat sekali akan pemahaman tentang akidah juga. Yang mana maknanya ini akan menguatkan hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Terutama sekali yang di bab 9 tadi yang sudah dibahas oleh Ustazah Husna. Baik, jadi walaupun surahnya pendek, tapi Masya Allah kandungannya sangat luar biasa yang berisi tentang pendalaman penanaman akidah agar tertancap dalam jiwa kita, dalam jiwa peserta didik kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allah Maha Esa, tiada sekutu baginya. Artinya tiada serupa bagi Allah. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tiada sekutu baginya. Baik pada zat, sifat maupun perbuatannya. Nah, al-ahad, ahad di sini juga diartikan, dimaknai oleh ulama adalah bimakna al-wahid kan ya, Allah la syarika lahu fil uluhiyah. Juga bermakna allazi la yaqbalu linqisam. Oh, kita baca Arabnya dulu ya, Masya Allah, mohon maaf. Asyarhu, qul huwallahu ahad. Allahu wahidun la syarika lah. Kemudian, Allahus samad. Kullu syai'in yahtaju ila Allah. Wallahu la yahtaju ila syai'. Lam yalid. Laisa lahu awladun. Wa laisa aslan li ghairihi. Walam yulad. Laisa lahu abun. Wala ummun. Walaysa far'an min ghairih. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa lahu mathilun wala syabih. Laisa lahu mathilun wala syabih. Nah, kita baca maknanya. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah Maha Esa. Tiada sekutu baginya, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ahad juga dimaknai oleh ulama, maknanya alladzi la yaqbalu linqisam wat tajazzu. Yang tidak bisa dibagi-bagi. Maksudnya apa ya? Ai laisa jisman. Artinya Allah bukan benda. Jadi, dalam ayat ini juga mengandung tanzihullah, pensucian Allah dari menyerupai makhluknya. Allah bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Nah, kalau mau kita sedikit bahas masalah jism, keyakinan Islam, Allahu laisa jisman. Maksudnya apa? Allah bukan benda. Jadi jism artinya apa? Benda. Nah, benda, apa itu pengertian benda? Yaitu sesuatu yang punya ukuran, punya bentuk. Gitu. Nah, sedangkan Allah tidaklah demikian. Allah bukan benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Nah, bisa bicara masalah jism atau benda, ada namanya al-jismul kathif, ada namanya al-jismul latif. Ada benda, apa itu al-jismul kathif? Benda yang dapat disentuh oleh tangan. Seperti apa? Kasyajari wal hajari, seperti kal insani wasyajari wal hajar, seperti manusia. Kemudian wasyajar, pohon, kemudian wal hajar,
Batu itu salah satu contoh benda-benda yang kathif, yang dapat disentuh oleh tangan. Jadi kathif kalau dalam bahasa Arab kan mungkin dalam di kamus bahasa Arab kathif kan artinya kasar ya, kasar. Namun dalam istilah akidah ya, istilah akidah ketika disebut al-jismul kathif maknanya apa? Benda yang dapat disentuh oleh tangan. Kayu, batu, manusia dan lain sebagainya yang dapat disentuh oleh tangan. Kemudian ada al-jismul latif, benda yang tidak dapat disentuh oleh tangan. Seperti apa? Seperti cahaya, kemudian kegelapan, ruh gitu ya. Nah, apa fungsi, apa gunanya ulama menjelaskan tentang jisim, ada yang latif, ada yang kathif? Supaya apa? Supaya menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah bukan benda, Allah bukan benda yang dapat disentuh oleh tangan, Allah juga bukan benda yang tidak dapat disentuh oleh tangan. Allah bukan manusia, Allah bukan ruh, Allah bukan cahaya, dan tidak disifati dengan semua sifat-sifat makhluk yang telah kita sebutkan tadi. Masya Allah, satu ayat saja sudah dapat memberikan kita pemahaman tanzihullah, pensucian Allah dari menyerupai makhluknya. Gitu ya. Nah, yang kedua, Allahus Samad. Nah, segala sesuatu, kullu syai'in yahtaju ila Allah, wallahu la yahtaju ila syai'. Segala sesuatu membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada sesuatu pun, tidak butuh kepada semua makhluknya. Dari sini juga bisa kita ambil tarik kesimpulan. Berarti sesuai dong dengan firman Allah, bahwasanya Allah ada tanpa tempat. Kenapa? Kalau dikatakan Allah bertempat berarti maknanya apa? Allah butuh kepada tempat. Sedangkan Allah menjelaskan apa? Di salah satu ayat dalam Al-Quran, Allahus Samad. Segala sesuatu butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Nah, makhluk tidak ada sedetik pun berlalu pada makhluk kecuali dia butuh kepada pertolongan Allah, butuh kepada Allah. Sedangkan Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada semua makhluk Allah. Berikutnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak dan bukan asal atau bahan bagi makhluknya. Allah tidak memiliki bapak dan ibu dan bukan cabang yang tercipta dari selainnya. Ini juga merupakan tanzih juga ya kan? Ayat pertama tanzih, ayat kedua tanzih, ayat ketiga juga tentang tanzih. Tentang pensucian Allah dari serupa dengan makhluknya. Jadi Allah bukanlah asal dari sesuatu, ya kan? Artinya seperti halnya manusia yang dia berasal dari ibu dan bapaknya, dan juga Allah tidak memiliki anak dan bukan asal bahan bagi makhluknya, dan Allah tidak memiliki bapak dan ibu, yaitu ya bukan cabang yang tercipta dari selainnya. Tidak seperti halnya makhluk. Contohnya manusia, kita tentunya ada yang berasal dari kedua orang tua kita. Orang tua kita juga ada dari kedua orang tuanya juga. Nah, itu untuk makhluk. Sedangkan Allah tidaklah demikian. Maka ini juga bisa mematahkan keyakinan orang di luar Islam yang meyakini bahwasanya katanya ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak, wal'iyadzubillah. Itu merupakan keyakinan di luar keyakinan Islam. Sedangkan Allah Maha Suci dari semua itu. Allah bukan asal atau bahan bagi makhluknya, dan Allah juga bukan cabang yang tercipta dari selainnya. Seperti itu. Yang walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki sekutu dan serupa. Ini juga semakna dengan ayat Allah laisa kamitslihi syai'. Jadi dipertegas di ayat terakhir, tidak memiliki sekutu dan serupa. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun semua segi. Jadi kesimpulan dari ayat ini apa? Allah ada dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah disifati dengan sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Begitu juga Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Jadi penjelasan dari bab 9 tadi dikuatkan lagi oleh pembahasan yang di bab 10, bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah ada
tempat-tempat Allah ada tanpa arah keyakinan akidah umat Islam dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti. Inilah keyakinan yang benar yang diajarkan dalam Islam, seperti itu. Demikian sedikit penjelasan tentang surah Al-Ikhlas. Kemudian hafalan. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li ahadis sahabah, Iqra qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbih 3 marrat takfika min kulli syai'. Rawahu Abu Dawud. Maknanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat, tadi yang sudah dibacakan hadisnya ya, yang maknanya, bacalah surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas di saat petang dan pagi 3 kali, niscaya engkau akan terpelihara dari segala bahaya. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi selain surah Al-Ikhlas, selain maknanya sangat bagus dalam masalah akidah, yang menjelaskan tentang masalah akidah, juga bagus untuk menjadi amalan kita sehari-hari. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu fadilahnya adalah orang yang membaca ini insya Allah akan terpelihara, akan terjaga. Kemudian Syekh Abdullah juga menambahkan sebaiknya dibaca juga tambahan lagi setelah setiap salat fardu. Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Insya Allah dilindungi dari segala bahaya. Baik, demikian ya penjelasan singkat hari ini. Karena kita juga kan menjelaskan juga sesuai dengan porsinya. Jadi untuk saat ini segini dulu. Insya Allah di lain kesempatan mungkin kita akan, kalau dipertemukan lagi dalam pembahasan ini, akan lebih banyak lagi pembahasannya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat difahami. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dalam masalah akidah tinggal 2 bab lagi. Banyak. 4 bab. 4 bab lagi. Insya Allah. Insya Allah.
Masya Allah, saya lupa ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Insya Allah. Baik, nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustazah Hilda wa Ustazah Lutfia. آمين وفيكم.